Oke. Ya, silahkan Kak Asa. Oh, aku yang buka. Oke. Oke. Oh, sorry. Oke. Ayo pada on cam yuk, biar kelihatan mukanya masing-masing. Biar nggak kayak ngeliatin layar kosong. Anjay. Dua, tiga, main aja. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Asma Zaya. Pada malam hari ini aku diminta oleh siapa itu? Sama Kak Arda untuk ya memberikan sedikit pengetahuan, transfer knowledge lah terkait dengan ke media kreatif. Kalau boleh tahu di sini dari divisi apa aja di media kreatif? Mungkin boleh kenalan satu-satu biar aku juga eh, tahu maksudnya apa aja nih yang harus aku jelaskan di sini. Mungkin bisa dari Kak Cahya terlebih dahulu. Oke, kalau aku sendiri dari COO ya Kak sebenarnya. Ini pegang divisi media kreatif juga. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin tak sebut satu-satu aja ya untuk memperkenalkan diri. Dari Kak Aisyah Nada. Silakan Kak. Ben- Ya, Silakan Kak selamat Aisyah. malam Kak Asa, Kak Cahya. Kenalkan, nama aku Aisyah Nada Azara dari Divisi SMO. Oke, halo Kak Oke, Kak Aisyah. Aisyah dari SMO. Halo Kak, Selanjutnya ini ada, oke. Baik, selanjutnya ini ada Kak Angelic Almeida. Silahkan Kak. Halo Kak, maaf sebelumnya aku belum bisa on cam. Jadi aku Angel, bisa dipanggil Angel aja. Aku dari divisi Creative Writer. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Angel. Oke, selanjutnya Kak Diana Alicia. Silahkan Kak. Oh, suara aku udah kedengaran. Kedengaran Kak. Sebenarnya perkenalkan aku Diana dari divisi GD Sains. Oke, thank you Kak Diana. Selanjutnya Kak Evelina Jovita. Silahkan Kak. Perkenalan ya Kak. Iya, Perkenalin nama saya Evelina Jovita di tim kreatif media ini ngambil desain grafis. desain grafis. Oke, thank you Kak Evelyn. Panggilannya Evelina atau Evelyn? Evelyn aja nggak apa-apa Kak. Oke. Oke, selanjutnya ini ada Kak Griselda. Silahkan Kak Griselda. Halo Kak Griselda. Mungkin lagi AFK mungkin ya. Kita lewati dulu aja. Kak JE. Silahkan Kak JE. Siapa nih Kak JE? Halo guys, sebelumnya sorry ya karena tadi joinnya sedikit telat. Oke, izin perkenalan, namaku Zelma Desika, tapi aku biasanya dipanggilnya JJ. Nah, aku dari Creative Writer. Thank you. Oke, thank you Kak JJ. Lalu ini ada Kak Siti Zahra. Silahkan Kak Siti Zahra. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan Malam aku Kak. Siti Zahra dari graphic designer, bisa dipanggil Ara. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ara. Thank you, thank you. Oke nih Kak, udah pada perkenalan. Oh ya, mungkin Kak Binta yang belum sendiri. Silakan Kak Binta.
Halo semuanya, nama aku Binta Tifata Tabris. Kalian bisa manggil aku Binta. Eh, aku sebagai COO di batch 4 ini, mungkin di divisi ini atau departemen ini, aku bakal ngebantu Kak Cahya. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Kak Binta. Oke, ya terima kasih semuanya sudah perkenalan. Jadi kita ada beberapa divisi ya Kak. Silahkan dilanjut ke Asa. Oke, thank you. Berarti dari masing-masing divisi udah at least ada perwakilannya lah ya. Ya, mungkin di sini aku mau izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul teman-temanku? Udah belum sih? Loh, Sudah, Kak. Aman, Kak. Kelihatan Kak. udah. Oke, jadi pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Duh, kemarin aku lupa lagi. Jadi kalau di sini ada yang lanjutan dari batch 3 kan ya? Sepertinya sih ada. Kalau nggak salah Kak Angel, Kak Jiji itu dari batch 3. Kalau nggak salah ya. Maaf kalau lupa. Nah, kalau di batch 3 kemarin itu kan ada divisi tersendiri untuk media dan kreatif. Tapi yang di batch 4 ini kebetulan dari media kreatifnya dijadikan satu divisi dengan project event dan juga PR di Departemen Brand Frontier ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau mencari dokumen-dokumen ataupun mencari ya apapun itu terkait dengan media kreatif bisa dicari di apa ya di folder inilah folder Brand Frontier ini. Terus untuk di media kreatif itu ada di sini. Nah, tapi untuk di keseluruhan departemen itu trackernya ada satu yaitu yang ini. Jadi trackernya tuh mencangkup untuk tracker dari media, terus juga ada event dan juga PR. Nah, karena kita adalah media kreatif, jadi malam ini kita fokusnya di pembahasan tracker di tentang media ya teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama sebenarnya nggak jauh berbeda dari yang batch kemarin. Kalau misal ada yang lanjut, tapi cuman bedanya kalau yang di batch sebelumnya itu untuk tracker, oh, untuk ini ya, untuk trackernya kan masing-masing atau lumayan, oh jadi satu, cuman kayak beda-beda loh pengerjaannya. Jadi ada yang, jadi di media kreatif kemarin tuh dibagi jadi 3 divisi lagi. Ada yang di aplikasi LinkedIn, terus ada yang di Instagram, juga ada yang di TikTok. Tapi untuk saat ini semuanya dijadikan satu kesatuan. Nah, nanti ketika jadi fokusnya tuh biar tetap jadi satu gitu. Nah, terus untuk pengerjaannya seperti apa? Misal kita pertama dari SMO dulu. Untuk SMO nanti bisa teman-teman isi namanya, nama masing-masing SMO di sini. Terus untuk jenis kontennya di sini ada dua, ada grafis dan juga video. Untuk grafis ini berarti nanti jadinya kayak untuk feed, kalau video jadinya nanti reels seperti itu. Terus untuk judul ya dimasukin judul atau tema besarnya atau konten itu terkait apa. Untuk referensinya bisa dimasukkan di sini. Terus tanggal uploadnya dimasukkan di sini. Nah, maksud dari yang di bagian uploaded ini berarti kalau misalnya udah diupload bisa dicentang, bisa diklik, kalau misalnya belum ya enggak. Nah, untuk mirroring ini tuh seperti apa? Nah, untuk mirroring ini em, ya uploadnya di dua aplikasi. Semisal ini kan video. Nah, video em, mungkin bisa juga di LinkedIn, tapi kan somehow biasanya lebih seringnya di TikTok. Jadi video tentang ini itu tuh nanti juga akan di mirroring di TikTok. Terus untuk yang di feed mungkin nanti juga akan di mirroring di LinkedIn. Untuk upload atau jadwal uploadnya untuk yang di grafis itu di hari itu juga. Yang di jenis konten ini tuh referensinya ke Instagram ya teman-teman. Jadi ketika ini tuh uploadnya di Instagram, nah terus untuk mirroringnya baru di LinkedIn atau di TikTok. Kalau misalnya nggak di mirroring juga nggak apa-apa, berarti bisa dipilih yang bagian no. Tapi kalau di mirroringnya kalau nggak di LinkedIn juga di TikTok silakan diisi. Terus untuk
untuk uploadan di mirroringnya ini tuh bisa sepertinya sih menyesuaikan dari jadwal masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang tanggal upload utamanya yang misalnya 30 November ini berarti itu adalah tanggal upload di Instagram. Nah, untuk yang di mirroringnya mungkin nanti bisa dikoreksi lagi sama Kak Cahaya atau mungkin Kak Arda. Itu nanti menyesuaikan dari masing-masing PIC yang upload. Sepertinya seperti itu. Begitu, teman-teman dari SMO, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang begitu jelas? Halo guys. Mungkin dilanjut dulu aja, Kak. Oke, boleh. Oke, next. Berarti ketika sudah selesai dari SMO, misal di sini SMO menentukan untuk tanggal uploadnya 30 November. Nah, berarti next adalah ke Creative Writer. Nah, untuk yang misal kalau SMO sudah menentukan tanggal uploadnya seperti ini, silahkan nanti, aku kurang tahu untuk yang di bisnis seperti apa, tapi kalau dulu itu dari shiftnya media, itu akan mengumumkan di grup, atau mungkin SMO-nya akan mengumumkan di grup terkait dengan next jadwal yang seperti ini, nextnya. Misal kayak di reminder di grup kalau misal SMO udah membuat jadwal upload di tanggal ini. Nah, nanti supaya dari creative writer, dari desain grafisnya juga bisa langsung gerak gitu loh, tahu. Karena kadang maksudnya kadang ada beberapa member tuh yang mungkin nggak begitu mantengin banget terkait sama tracker ini. Jadi nanti biasa kalau di aku dulu di reminder terkait dengan deadline-deadline-nya ini. Nah, untuk deadline dari Creative Writer itu adalah 1 minggu sebelum tanggal upload. Misal tanggal uploadnya itu di tanggal 30 November. Berarti Creative Writer itu harus menyelesaikan briefnya itu di tanggal 23 November 2025. Nah, untuk brief itu kalau misal sudah selesai bisa mengabari di grup, terus minta untuk di quality control. Nah, setahu aku untuk saat ini, setahu aku quality control itu biasanya dilakukan sama head dari divisi itu. Misal jadi head dari divisi creative writer. Tapi mungkin karena sekarang masih belum ada, jadi bisa dari member yang extend dari batch 3 untuk menjadi supervisor untuk mengecek apakah brief yang sudah dibuat itu sudah oke atau belum, seperti itu. Nah, untuk briefnya itu ada di dokumen brief reels dan juga dokumen brief feeds. Nah, itu kalau misal di sini itu ada di sini di brief. Cuma ini belum aku masukin ke sini sih. Nah, nanti itu di sini akan ada brief reels dan juga ada brief feed. Ini kemarin karena sudah dibuat oleh yang terdahulu, jadi nggak apa-apa. Nanti bisa dikeluarin, bisa dihapus atau dipindah. Nah, untuk brief reels itu isinya adalah seperti ini. Jadi nanti isi tanggal ini kalau nggak salah tanggal deadline di uploadnya. Semisal tadi kan uploadnya di tanggal 30, berarti nanti di sini ditulis 30 November 2025. Untuk creative writer-nya siapa nanti bisa diisi di sini. Itu nanti juga biasanya sih penentuan dari PIC-nya tuh dipilihin sama head-nya, sama head creative writer. Jadi nanti biasanya langsung dipilih, terus udah ditentuin dari sananya. Terus nanti ini referensinya yang di sini, ini bisa dipindah ke sini. Terus untuk judulnya itu menyesuaikan sama yang ada di judul ini tadi. Terus habis itu kopi ini isinya tuh terkait dengan apa aja yang ada di apa aja yang ada di tulisannya. Contoh ya, ini fit, sorry. Ini, nah ini contoh brief untuk Reels. Jadi deadline-nya ini ya judulnya
demotivate mahasiswa, inspirasi atau referensinya adalah dari TikTok ini. Terus copy itu berarti ini kayak di awal video lebih ke tulisan-tulisan apa aja yang harus dimasukin ke dalam video tersebut kayak gitu untuk kopinya. Terus untuk brief talentnya ini itu lebih spesifik lagi sih, lebih kayak talentnya ini harus ngapain aja nih. Misal ini di sini ada hooknya sebagai cover video. Nanti bisa dilihat dari inspirasi apa dari referensinya ini. Seperti itu. Misal kayak di hooknya seperti ini, fontnya bebas atau backgroundnya bebas. Terus kalau misal mau lebih spesifik lagi juga nggak apa-apa. Misalnya kan ada tulisan even the sun needs to set. Itu kalau misal mau dibikin lebih detail, mungkin kayak di klip pertama tulisannya ini, terus di bawahnya dikasih tulisan talent seperti talent lagi ngapain gitu. Terus di klip kedua tulisannya yang kedua ini, terus talent lagi ngapain, itu juga boleh. Tapi kalau misal nggak yang sedetail itu juga nggak apa-apa. Tapi kadang em, briefnya bisa dibikin detail, bisa dibikin kayak biasa aja. Terus untuk caption, ini caption untuk di-upload ketika sudah di-upload, jadi captionnya sudah ada. Jadi SMO tinggal kopas aja dari caption yang udah dibuat sama creative writer. Terus ini kan untuk brief yang reels. Nah, untuk brief yang feed itu kurang lebih sama. Cuman untuk yang di bagian copy itu langsung disesuaikan dengan slide-nya. Semisal mau bikin 6 slide, berarti dibikin seperti ini. Ada slide 1 isinya apa, slide 2 isinya apa, slide 3 isinya apa, sampai slide terakhir. Kalau misal mau lebih panjang lagi juga bisa. Jadi menyesuaikan. Untuk captionnya juga sama. Nah, untuk slide-nya seperti ini juga bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu untuk yang bagian brief dari konten writer. Dan kalau misalnya udah selesai, bisa konfirmasi di grup atau mungkin seperti apa proses komunikasi dari tim creative writer itu menyesuaikan. Untuk statusnya kalau misalnya sudah selesai, bisa diganti menjadi done seperti ini. Oke, dari creative writer, apakah mungkin yang dia mau ditanyakan? Atau sudah aman? Oke, karena sudah aman. Halo, Kak. Mungkin aku Hmm? yang mau nanya ya, Kak. Oh iya, gimana? Berarti Ah, berarti untuk social media officer yang bikin apa reels ataupun desainer grafik yang bikin gambar itu nanti kontennya harus menunggu adanya brief dulu ya, Kak? untuk yang GD sama CC ya, DG atau CC? Iya, Iya, iya. harus nunggu konten brief dari creative writer dulu. Oke. Itu Iya. kan untuk kreatif writer itu kan deadline-nya seminggu tuh. Kalau Mm-mm. misalkan nanti briefnya jadinya baru seminggu, berarti bikin kontennya baru bisa seminggu kemudian dong. Sorry, gimana? Misalkan itu apa kreatif writer itu kan deadline untuk bikinnya kan seminggu ya itu 7 hari. Nah Heeh. kalau itu seminggu baru jadi berarti nanti untuk desain dan reelsnya itu kan baru bisa bikin seminggu kemudian karena briefnya misalkan selesainya seminggu. Itu apakah nggak terlalu lama, Kak? Oke, mungkin biasanya sih kayak gini ya, semisal hmm, tanggal uploadnya kan tanggal 30. Nah, nggak mungkin dari SMO itu apa ya ngisi trackernya itu di mepet-mepet tanggal 30 gitu Kak. Semisal kayak anggaplah ini kan tanggal 22. Biasanya tuh dari Mhm. SMA tuh langsung bikin apa ya ngisi tracker yang ini tuh langsung cukup banyak dengan berbagai ide gitu loh Kak. Jadi misal ini kan udah bulan November agak akhir. Nah, biasanya itu social media officer tuh ngisi untuk di bulan Desember. Sekarang ini ngisi untuk di bulan Desember. Jadi masanya itu cukup panjang gitu. Kayak misalnya kan tanggal tanggal Gitu. 22, tanggal 22 November. Nah, biasanya ini tuh tracker dari SMO itu udah fokus ke bulan Desember alias di bulan selanjutnya. Misal kayak mau diupload tanggal 1. Nah, kalau misal mau diupload tanggal 1 berarti kan
1 minggu sebelumnya itu kan berarti tanggal 24. Nah, tanggal 24 itu untuk deadline dari cewek. Nah, berarti dari ya berarti harus pintar-pintar dari SMO untuk kayak mengabarin uh, kalau trackernya tuh udah diisi gitu. Jadi dari cewek yang emang di pelan pertama itu tuh bisa langsung eksekusi ide dari SMO gitu sih Kak. Oh gitu, oke. Oh Ya. berarti ini alurnya tuh SMO ngasih ide, terus creative writer bikin briefnya, terus Mm-mm. setelah itu dari brief dieksekusi sama desainer grafis ya Kak? Ya betul. Biasanya Oke. memakan waktu sekitar, maksudnya dari SMO ke cewek itu, maksudnya secara keseluruhan dari SMO sampai tanggal upload itu tuh biasanya sekitar 2 sampai 3 minggu sih, gitu. Gitu. Mm-mm. Oke. Oh iya, untuk target uploadnya terus sendiri, target kontennya sendiri itu sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali tuh Kak? Seminggu setahu aku itu 3 kali. Iya, Oke, berarti 3 konten per minggu ya targetnya ya. ya 3 konten per minggu. Seingat aku Oke. ya, begitu. Dan untuk ini kan udah akhir November nih, berarti Mm-mm. untuk Jadi untuk seminggu ke depan kita mikirin konten buat bulan Desember. betul sekali. Oke. Yes, ini aku nulis 30 November tuh buat contoh aja. Itu. Jadi Alright, emang thank you Kak. oke, jadi untuk yang di bulan ini, di sisa bulan ini tuh emang fokusnya untuk di bulan November ke depan. Jadi biasanya emang ya dari biasanya SMO tuh kan kita konsepnya adalah nabung konten. Jadi SMO sekali ngisi tracker tuh biasanya langsung 3 atau 5. Nah, terus untuk tanggal uploadnya ya berarti menyesuaikan itu dan ngasih tahu di grupnya itu ya biasanya sekitar 3 minggu sebelum tanggal upload gitu sih Kak. Oke. Yoi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain, dari teman-teman cewek mungkin, specialnya? Oke, kalau misal nggak ada, aku next ke desain grafis ya. Nah, untuk desain grafis itu deadline-nya adalah H-3 sebelum tanggal upload. Jadi semisal mau diupload tanggal 30, berarti di tanggal 27 November itu konten sudah harus selesai. Jadi jarak antara dari creative writer dan juga ke desain grafis itu ada sekitar berapa hari itu ya? 1, 2, 3, 4. 4 sampai 5 hari gitu. Jadi ya biasanya emang harus lumayan running gitu sih. Tapi aku rasa sih sekitar 5 hari cukup, 4 sampai 5 hari cukup sih biasanya, harusnya ya. Nah untuk color ini nanti karena dari Basic Lab sendiri untuk di Instagram itu kan ada dua dua konsep warna gitu ya. Ada warna pink dan juga ada warna putih untuk di feed Instagram seperti ini nih. Pink putih, pink putih, pink putih. Semuanya ya beginilah. Nah, itu nanti biasanya itu dari head desain grafis yang kayak sekalian ngisiin gitu loh. Karena kan juga tuh tinggal kopas-kopas aja sih. Seperti itu. Nah, terus kalau misal dari teman-teman desain grafis udah selesai membuat desainnya, baik itu desain feed ataupun desain cover reels. Jadi teman-teman dari desain grafis itu kalau misal dari SMO itu minta kontennya jenisnya adalah grafis atau feed, berarti nanti teman-teman desain grafis ngisinya di bagian feed. Tapi kalau misal dari teman-teman SMO itu minta jenis kontennya video, nah itu nanti dari teman-teman desain grafis itu akan diminta untuk membuat cover reels-nya. Cover reels itu yang seperti ini. Ini kan reels. Nah, cover reels-nya tuh yang kayak gini lah, satu satu gambar gitu, satu desain gitu. Itu warnanya juga nanti menyesuaikan untuk fotonya. Biasanya nanti minta ke content writer atau kayaknya dari content writer udah ada kayak stok foto gitu, kurang lebih. Terus kalau misalnya udah selesai, bisa di-upload di bagian draft seperti ini. Ditaruh di sini. Untuk penulisannya itu kayak gini. Nomor satu ini nomor, terus 1 Juli itu eh, tanggal di uploadnya,
terus yang ini tuh judulnya. Jadi semisal di sini itu idenya adalah anggaplah ini kontennya grafis ya, fase demotivasi mahasiswa. Nah, nanti berarti di bagian sini itu 01 eh, garis bawah tanggal uploadnya anggaplah di tanggal 30 November ini ya. Berarti 01 garis bawah 30 Nov garis bawah judulnya demotivasi mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini di sini untuk yang draft 03 draft ini untuk ngupload yang di feed. Nah, kalau misalnya untuk yang di cover reels itu nanti teman-teman uploadnya di 06 cover reels ini. Untuk penulisannya tetap sama, nomor, terus garis bawah, deadline, udah itu aja sih. Sama deadline dari di uploadnya gitu loh, deadline upload. Seperti itu. Terus untuk status kalau misal udah sama bisa diklik down. Kalau misal udah selesai jangan lupa juga untuk ngechat. Jadi untuk semuanya dari creative writer sampai ke CC kalau misal udah selesai bisa konfirmasi di grup ataupun mungkin bisa PC langsung ke, kalau saran aku sih langsung di grup aja supaya tahu dan yang lain udah tahu nih jalan jalan dari suatu konten itu udah sampai di mana, ngabarin di grup terus minta untuk di quality control terkait dengan hasil desain ataupun saya hasil tulisan untuk cewek, hasil desain untuk DG, terus hasil video untuk CC dari supervisor atau kalau misal di sini setahu aku karena masih belum ada headnya jadi minta ke member yang kemarin udah extend. Seperti itu. Kayak untuk desain grafis, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Next, untuk konten kreator sama. Deadline-nya sama H-3 sebelum H-3 sebelum tanggal upload. Untuk PIC-nya sama, nanti akan diisikan oleh yang berwenang. Terus statusnya sama, kalau misalnya sudah selesai bisa konfirmasi di grup. Terus kalau misalnya sudah ACC berarti ini bisa diklik dan terus juga kalau misalnya ada revisi bisa langsung dikerjakan. Kalau udah selesai bisa langsung dikabarin lagi ke grup. Terus untuk apa ini ya? Untuk kalau misalnya sudah selesai jangan lupa diupload di draft juga yang sama di sini juga untuk reels ataupun untuk feed bagi desain grafis itu dua-dua untuk itu di-upload di bagian draft ini. Penamaannya juga sama, nomor, terus tanggal upload dan juga judulnya. Seperti itu. Terus kalau misal udah jangan lupa untuk di kopas belum buka. Di kopas ininya apa namanya? Di kopas folder nama foldernya, di copy link terus dipindah ke sini seperti ini. Jadi ketika nanti SMO sudah waktunya mau upload itu nggak harus nyari-nyari banget. Terus juga kan untuk memudahkan semuanya gitu, memudahkan untuk ngecek kalau misal udah selesai gitu. Jadi sangat diharapkan untuk di tracker ini diisi sedemikian rupa lengkapnya. Seperti itu. Terus untuk konten kreator juga selain membuat selain teks video untuk konten di Reels itu juga akan bentar aku lupa. Diminta untuk membuat dummy story. Jadi setiap CC itu akan membuat satu konten video dengan durasi 7 sampai 10 detik. Ide kontennya ataupun temanya itu terserah dari teman-teman konten kreator. Itu tujuannya untuk di-upload di story Instagram. Gitu. Seminggu sekali untuk seluruh CC. Jadi kalau misal biasanya kan di sini ada pembagiannya. Nah, kadang tuh ada yang seminggu itu nggak dapat jatah untuk membuat reels, tapi di minggu berikutnya. Nah, meskipun di minggu itu nggak dapat, itu berarti teman-teman ngebuat
dummy story. Tapi kalaupun dapat, ya berarti bikin dua-duanya. Bikin tugas, bukan tugas sih, tapi lebih kayak ke, ya kalau misalnya ada kedapatan disuruh bikin reels, berarti bikin reels dan juga bikin dummy story. Seperti itu. Dari konten kreator, apakah sudah cukup dipahami? Nah, untuk dummy story-nya, itu bisa diupload di nomor 5 ini, nomor 5 content story. Ini contoh kemarin yang udah diupload sama teman-teman SMO, penomorannya sama nomor terus underscore tanggal uploadnya. Bentar, ini kayaknya kalau nggak salah tanggal upload, tanggal upload dari tanggal upload di Instagramnya, seingat aku ya. Mungkin kalau nanti salah bisa dikoreksi. Karena aku juga lupa ini tanggal apa. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? So far ini. Terus untuk JD, untuk desain grafis, untuk logo dan juga template-nya, ini bisa dicek di nomor 1 ini. Ini ada logo basic, ada template fit, ada template cover, ada ya semua perintilannya ada di sini. Jadi kalau misal butuh apa-apa bisa ngecek di sini. Terus tahu aku sih harusnya ada nomor untuk warnanya ini ya, cuman aku lupa di mana. Mungkin nanti bisa disesuaikan atau dicari gitu. Seperti itu. Oh ya, kelupaan. Sorry banget aku lupa. Kita balik lagi ke SMO karena yang aku lupa itu SMO. Nah, untuk SMO itu selain mencari konten ide, terus juga membuat konten ide, terus juga ngupload, itu juga teman-teman SMO tuh harus bikin story juga. Nah, setahu aku kalau yang kemarin-kemarin itu dari story itu belum begitu aktif, setahu aku ya. Nah, jadi untuk yang di batch ini, untuk pembuatan story itu, sebentar aku lupa, itu, mana tulisannya? Oke, untuk pembuatan story itu disesuaikan dengan jadwal upload dari feed dan juga reels. Jadi kalau misal dalam seminggu itu ada, misal ada 2 feed sama 1 reels, berarti ya uploadnya menyesuaikan tanggal uploadnya ini tadi. Untuk story-nya seperti apa, itu terserah teman-teman, tapi biasanya story-nya itu digunakan untuk jadi pengantar ke batch, pengantar ke konten yang mau di-upload. Semisal di sini kan judulnya adalah fase demotivasi mahasiswa. Nah, biasanya story pengantarnya itu ya di awal-awal terkait dengan kayak misal tanya gimana sih teman-teman akhir-akhir ini kegiatannya, terus juga selain bikin pertanyaan kayak gitu yang polling bisa juga dikasih beberapa apa ya kayak hint ataupun sesuatu yang nanti tuh menjurus ke bawah menjurus ke konten tentang fase demotivasi mahasiswa ini. Seperti itu. Terus selain upload story untuk pengantar konten, pengantar uploadan itu, teman-teman juga harus mengupload yang dari punyanya si CC yang dummy story itu tadi. Itu juga harus diupload. Kan dari seminggu udah ada 3 untuk yang pengantar dari konten, feed, dan juga reels. Nah, sisanya kan ada 4 hari. Nah, 4 hari itu dibagi rata buat story media partner dan juga buat story yang dibikin sama konten kreator tadi yang dummy sekitar 7 sampai 10 detik itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk tanggal uploadnya, untuk yang story itu untuk story pengantarnya berarti menyesuaikan dengan tanggal upload konten. Nah, untuk yang media partner dan juga untuk yang damis itu terserah. Itu sih so far untuk yang bagian tambahan dari untuk social media officer. Oke, mungkin untuk ini itu aja sih. Terus mungkin untuk yang media request ini untuk apa ya? Untuk departemen lain kalau misalnya mau request di sini requesternya. Terus setahu aku sih untuk yang media request ini yang rajin yang harusnya rajin ngecek itu adalah head dari head atau shift ya, shift dari departemen media gitu.
Karena kan mereka yang biasanya dapat apa ya dikabarin kalau dari kuesan. Tapi biasanya juga kalau nggak salah SMO, jadi aku kurang tahu. Tapi nanti ketika sudah ada yang request di sini, pasti nanti akan dikabarin di grup sih. Seperti itu. Tapi so far untuk operasional kesehariannya ada di sini dengan alur yang seperti itu tadi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham atau aku menjelaskannya terlalu cepat, silahkan Oh boleh iya, banget. sedikit Oh, sedikit tambahan Mbak. nah boleh tuh. Untuk yang apa tema video untuk season ini tuh kita bukan edukasi ya kalau kalau dari Kak Arda kemarin. Untuk season ini kita tema-tema video yang dibikin atau reels yang dibikin itu nanti seputar keseharian di basic step atau kayak apa namanya behind the scene lah ketika di basic step tuh kayak gimana. Itu yang ditonjolin. Itu ya teman-teman. Atau mungkin nanti kalau agak bingung bisa tanya lagi di grup. Cuman itu tambahan kecil aja. Itu aja Oke, Kak. oke. Dari teman-teman yang lain, ini kalau nggak ada aku yang ngasih pertanyaan loh. Tuh, Boleh tuh Kak. boleh, oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama untuk SMO. Untuk SMO nih, pertanyaannya adalah kalau misal teman-teman misal dari keseluruhan ini udah ngupload, udah selesai nih briefnya dari cewek udah selesai brief dari desain grafis udah selesai membuat kontennya dan udah di tanggal upload ini, misal udah tanggal 30 November. Nah, di mana teman-teman harus mencari, di mana teman-teman harus mencari konten yang akan diupload. Ayo yang SMO. Yang SMO angkat tangan dong biar tahu siapa aja nih yang SMO. Jadi kalau nggak salah kayak Angel SMO nggak sih? Atau aku salah ya? Ini apa nih? Ayo yang SMO di mana teman-teman harus mencari. Ini teman-teman penjelasan aku mudah dipahami kan? Atau ada yang dibingungin? Ini kalau ada yang bingung boleh nanya loh. Kalau kalian nggak paham nanti aku dimarahin sama Kak Arda. Nggak apa teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Jangan takut salah di sini. Hah? Kak Angel, are you there? Ini Kak Angelique ini udah dari batch kemarin toh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Yaudah deh aku jawab sendiri aja deh nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dari teman-teman SMO mau upload, kalau misalnya mau nyari caption bisa cek di brief feed semisal. Karena kan tadi di sini sudah ada kolom untuk captionnya di sini nih. Itu nanti tinggal kopas. Ada yang chat nih. Iya Kak Wala. Ya terus kalau misal untuk nyari kontennya itu bisa di sini, misal di feed ini diharapkan dari masing-masing desain grafis ataupun CC aktif ya untuk mengisi uh, per rekeran ini. Tapi kalau misal ternyata nggak ada di feed ataupun nggak ada di cover reels ataupun ternyata nggak ada di sini juga di teman-teman DG ataupun CC lupa untuk ngisi, ya teman-teman bisa dari teman SMO bisa ke ini tadi ke draftnya media kreatif terus cari yang draft. Di sini tuh nanti isinya adalah em, draft-draft yang harus diupload. Jadi kayak hasil akhirnya itu tadi. Nah, terus aku lupa lagi satu hal. Nah, ketika teman-teman sudah upload, ketika teman-teman SMA udah upload, nah yang ada di draft ini bisa di eh, cut, apa ya, bisa dipindah lah pokoknya, dihapus dari draft, terus dipindah ke bagian ini, ke keempat di bagian upload. Jadi untuk yang upload
folder upload ini isinya adalah konten-konten yang sudah diupload oleh SMO. Seperti itu, dipindahnya ke sini dengan penamaan masih sama, nomor urut, terus juga underscore tanggal uploadnya, underscore, underscore, garis bawah, nama konten, judul kontennya. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah semua sudah paham, teman-teman? Teman-teman media tercinta. Kalau aku, aku, aku sangat terharu bisa Kak, maaf, Iya, aku kurang jelas itu yang video draft sama uploadnya itu, Kak. oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Iya, jadi di bagian folder media kreatif itu ada 6. Ada 6 folder. Yang pertama logo dan template ini untuk keperluan GD. GD itu graphic design ya. Selanjutnya akan kupanggil GD. Nah, untuk brief ini untuk CW atau creative writer, isinya itu brief-brief semuanya. Terus yang nomor 3 ini untuk draft. Jadi ketika JD dan juga CC itu selesai membuat konten dan sudah di ACC oleh SPV, nah itu nanti mereka akan upload di sini. Terus kalau misal anggaplah udah tanggal 30. Nah, anggaplah di sini ada satu folder tulisannya 01 garis bawah 30 November. Nah, itu kan dari teman-teman SMA akan pilih folder itu, terus di-download, terus di-upload ke Instagramnya Basic Step. Nah, kalau sudah folder yang 01 garis bawah 30 November itu dihapus dari draft, bisa dikeluarkan, bisa di-cut atau dipindahkan, dan sebagainya. Itu terserah dari teman-teman SMO, terus dipindah ke bagian upload. Dipindah ke sini. Terus dinamai 01. Anggaplah itu yang konten pertama yang udah diupload ya di batch ini. Jadi nomornya nanti 01 garis bawah 30 November. Itu. Jadi untuk yang di draft ini tuh konten-konten yang udah selesai dibuat sama CC dan juga JD. Terus yang di upload ini tuh untuk konten-konten yang sudah diupload sama SMO. Terus kalau untuk yang konten story ini untuk CC yang bikin story dummy shoot tadi yang sekitar 7 sampai 10 detik aja. Nah, kalau yang cover reels itu untuk JD yang di bagian cover reels. Untuk pembuatan cover dari reels yang mau diupload. Seperti itu. Jadi kalau misal untuk SMO misal dari SMO mau upload reels, berarti pertama ke drive dulu, nyari reels yang mau diupload, di-download, terus habis itu ke cover reels untuk nge-download juga cover untuk reels di tanggal itu. Gitu. Terus yang cover reels nggak usah dipindah, yang dipindah cuman yang dari bagian draft ke bagian upload. Seperti itu, Kak, yang nanya. Nggak tahu lagi tadi siapa yang nanya, maaf ya. Apakah sudah cukup jelas alurnya? sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin memang menurut teman-teman kayak agak ribet ya, bukan ribet sih, tapi lebih kayak ke ada banyak alur yang harus diikuti ya. Cuman ya itu nanti lebih ke untuk kemaslahatan, kemaslahatan lagi, untuk kebaikan bersama, lebih terus untuk juga transparansi gitu sih. Terus juga untuk lebih ke manajemen data. Karena manajemen data tuh benar-benar penting. Misal nih, kayak yang di batch kemarin itu data-data semua uploadannya tuh, la ilaha illallah. Untuk semua uploadan tuh masih ada. Dan ini untuk yang di Instagram bagian feed. Nah, ini tuh di briefnya ini juga masih lengkap. Juli, Agustus, September nggak tahu kemana, Oktober. Terus ini em, mana? Ini untuk yang udah diuploadnya. Di sini data-datanya masih ada semua. Jadi diharapkan kenapa kok cukup banyak folder dan cukup banyak alur dan juga harus diisi-isi. Ya tujuannya adalah untuk manajemen data, terus untuk lebih enak aja di semuanya, untuk transparansi data juga. Ini contoh untuk media tracker yang batch kemarin.
Ini sudah diisi begini. Terus untuk yang uh, feed ini, oh ya ini untuk desain grafis. Ini untuk yang feednya, ini untuk yang cover reelsnya juga diisi sama teman-teman. Alhamdulillah lengkap ya. Ini juga untuk yang dari CC seperti itu. Juga kayak perlu diperhatikan untuk teman-teman supaya tidak meleng ya. Karena kan di sini ada jenis kontennya tuh um, video dan juga grafis. Nah, terus itu kalau misal grafis berarti yang di bagian CC-nya ini kosong. Tapi kalau misal di bagian video kayak gini berarti ini satu garis ini tuh penuh karena jadi juga akan ngisi di linknya cover Reels, terus juga dari CC akan ada link konten yang udah mereka buat, link drive-nya. Seperti itu. Untuk bulannya ini ya bulan uploadnya seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin ada yang dibingungin atau seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran untuk seminggu ke depan simulasi kecilnya kayak gimana tuh contohnya mungkin. Aduh, masih kecil. Misalkan untuk seminggu ke depan kita ngapain aja gitu. Aduh, agak bingung ya. Misal ini gimana Terutama ya? buat yang belum ikut meeting nih loh Kak, biar Oke. mereka nanti lebih jelas. Oke, jadi misal dari SMA tadi kan anggaplah kayak Ajel SMO. Jujur aku lupa kayak Ajel ini apa. Jadi misal ini biasanya dari head SMO sih yang milihin kalau nggak dari shiftnya kreatif. Cuman aku lupa dan aku nggak tahu kalau di sini seperti apa. Misal anggaplah PIC 2 ini namanya Kak Angel atau siapa gitulah. Nah, nanti dari Kak Angel akan membuat grafis. Judulnya 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 apa ya? Judulnya akhir tahun gitulah. Akhir tahun ngapain nih? Tuh kan judulnya. Terus mungkin ada referensi TikToknya. Nanti dimasukin di sini sama teman-teman. Oh, biasanya untuk head atau yang untuk menentuin judul itu cuman sampai di sini aja. Oh, enggak, sorry. Untuk pertama itu biasanya kalau nggak shift, kalau nggak um, headnya itu nentuin di PIT-nya aja sih. Nah, untuk jenis kontennya itu terserah dari teman-teman SMO next-nya. Terus untuk judulnya terserah, tapi biasanya udah ada kayak tema besarnya. Nanti mungkin bisa teman-teman diskusiin. Terus untuk referensinya silakan dimasukin di sini. Baik itu dari TikTok, baik itu dari feed, ataupun dari LinkedIn, atau dari YouTube Short, itu ya silahkan. Terus tanggal upload. Kalau aku nggak salah, tanggal upload ini biasanya diisi sama Chief Media. Tapi kalau misal ternyata dari SMO sendiri, berarti ya tinggal nanti menyesuaikan untuk uploadannya mau di tanggal berapa. Tuh. Nah, misal Eh, anggaplah upload di, sorry Kak, ya, ini kan nanti buat Desember kan kontennya. iya, Nah, iya, itu nanti tanggal uploadnya nulisnya di bulan di November sini. atau Desember tuh. Sorry, aku lupa. Iya, thank you sudah diingatkan. Oke, thank you. Misal ini kan di PIC 1, ini dia mau bikin grafis, terus mau judul kontennya akhir tahun ngapain nih? Ini terus untuk referensinya anggaplah dari TikTok, TikTok linknya ya, tapi link terus tanggal uploadnya anggap di tanggal 6 Desember gitu. Meskipun agak kecepatan, ya anggap aja lah aman. 6 Desember. Nah, nanti kalau udah uh, mungkin bisa langsung ditentuin juga mau di mirroring atau enggak, tapi kalau mau di mirroring ya silahkan, tapi kayak kalau jadi judulnya sih nggak di mirroring ya. Anggaplah ini no, berarti cuma diupload di Instagram aja. Terus kalau udah, berarti teman-teman SMO silahkan konfirmasi di grup kalau misalnya sudah ada ide konten ini. Next, nanti dari creative writer, dari headnya atau mungkin dari shift media, tapi biasanya dari yang di atas gitu loh. Tuh nentuin PS-nya siapa. Ini anggaplah nama. Deadline-nya berarti kan menyesuaikan dari tanggal upload. 1 minggu sebelum tanggal 6 Desember adalah 29 November. 29 November. Ini adalah
deadline untuk dari teman-teman CW untuk menyelesaikan kontennya. Terus untuk briefnya ini masih sama karena ini kan grafis, berarti pakai brief yang dari Fit seperti ini. Nanti berarti di brief Fitnya ini milih yang di bagian Desember nih. Ini nanti ya tolong diganti ya. Ini isi tanggal berarti anggap em, kan tanggal uploadnya adalah 6 Desember. Ini nanti untuk isi tanggalnya diisi masing-masing, kreatif writernya siapa, deadline briefnya berarti kan 29 November, referensinya nanti silakan dikopas dari tracker, judulnya tadi akhir tahun bisa dikopas saja juga. Terus, sorry ini harusnya nggak ada brief video sih. Oh sorry, astagfirullahaladzim. Sorry. Ntar, akhir tahun ini di judul deh. Di sini. Terus kopinya misal slide 1 bla bla bla. Terus bikin slide 2 bla 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 ya menyesuaikan lah. Terus captionnya em, jangan lupa ngapain gitu. Untuk captionnya seperti itu. Terus nanti kalau misalnya sudah selesai, silakan konfirmasi. Misal tanggal 28 nih teman-teman udah selesai, nggak apa langsung aja kabarin di grup, nggak harus nunggu tanggal 29 untuk kayak ngasih tahu kalau kalian udah selesai ngerjain briefnya. Terus kalau misalnya udah, silakan dipilih bagian done. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya udah selesai, nanti bukan konfirmasi tapi menginformasikan ke desain grafis karena ini kan grafis, berarti ke GD. Tanggal 6, H-3 dari tanggal 6 adalah tanggal 3. Berarti untuk deadline-nya adalah 3 Desember. Seperti ini. Terus untuk PSI-nya, anggaplah kita pakai PSI 1. Untuk warnanya, ini nanti menyesuaikan dari atas-atasnya. Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan kita uploadnya pink, putih, pink, putih, pink, putih, pink gitulah. Jadi nanti menyesuaikan dari terakhir upload nih warna apa nih. Semisal ini kan terakhir upload warna pink. Berarti di sini warnanya adalah putih. Tuh. Biasanya nih ya menyesuaikan atas-atasnya seperti apalah. Nanti kalau misal udah teman-teman GD upload di bagian draft ini dengan nama yang tadi nomor urut ya nggak nomor urut juga sih pokoknya nomor terus garis bawah tanggal upload alias 6 Desember terus garis bawah lagi judulnya akhir tahun gitulah. Terus nanti silakan di copy linknya terus di paste ke sini. Nah, untuk yang cover ini berarti dikosongin karena kan teman-teman bikin konten untuk feed. Kalau misal udah bisa langsung konfirmasi ke PIC, bukan PIC sih, tapi lebih kayak ke SPV, konfirmasi di grup, terus kalau misalnya udah done, gitu. Itu untuk yang bagian video, grafis, sorry, untuk bagian feed atau grafis. Nah, kalau misalnya bagian video, ya sama, ini nanti judul apa gitu, PIC-nya terserah, terus referensinya bisa dimasukin ke sini, tanggal uploadnya, anggaplah di tanggal 8 Desember. Terus di sini pakai mirroring di TikTok. Berarti nanti di TikTok juga di-upload konten yang sama. Seperti itu. Terus untuk next-nya juga sama. Untuk ini berarti seminggu sebelum tanggal 8 itu adalah tanggal 1 Des. Terus di sini briefnya terus sama. Terus untuk yang di bagian GD itu juga diisi. Berarti tadi uploadnya tanggal 8, 3 hari sebelum tanggal 8 adalah 2, 3, 5 atau 4 lah ya. 5 deh, 5 des. Terus warnanya berarti yang pink. Seperti ini. Terus karena ini untuk kebutuhan Reels, berarti nanti nulisnya di sini, di link drive. Kalau udah,
Yang draftnya ditaruh di cover Reels, diuploadnya di bagian ini di bagian cover Reels namanya nomornya tetap sama nomor garis bawah tanggal upload seperti itu. Terus kalau misalnya udah done, terus at the same time juga ketika desain grafis menyelesaikan cover Reels dari teman-teman konten kreator juga udah mulai running pokoknya setelah dari creative writer itu bilang kalau brief untuk Reelsnya itu sudah jadi dari teman-teman CC bisa langsung untuk running kontennya. Deadline-nya sama tanggal 5 Des untuk Reelsnya silakan dibikin terus nanti kalau udah silakan diupload di drive yang bagian nomor 3 draft ini. Di situ ini terus dikopas ke sini link drive-nya. Terus kalau udah bisa kabarin untuk quality control. Kalau misal udah ACC berarti bisa di dan terus bilang atau konfirmasi di grup kalau misal konten sudah siap dari SMO nanti yang akan ya untuk uploadnya seperti itu. Kalau misalnya udah upload berarti tinggal dicentang. Seperti itu untuk alur kerjanya. Begitu teman-teman. Wah, ini kayaknya udah jelas banget nih. Thank you. Terima kasih banyak ya Kak Asa. Sama-sama. Ya, nggak susah kok. Aman, maksudnya ya gitulah. Nanti coba dulu aja. Kalau salah tinggal Mm-mm. perbaiki gitu aja. Yoi, karena kan di sini kita juga belajar bareng-bareng tuh. Oke, so far dari teman-teman media kreatif, apakah sudah aman atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh banget kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau kayak konfirmasi gitu. Misalkan mau nanya, kalau misalkan aku gini nanti gimana ya gitu. Boleh silahkan. Boleh banget. Ah, Iya, tadi dia ngomong gak sih? Kak, mirroring itu tempat Oke. upload kontennya ya, Kak? Ya, betul sekali. Mirroring itu tempat upload kontennya. Jadi misal ini kan video yang di jenis konten ini itu berarti uploadnya di Instagram. Gitu. Jadi misal di sini udah buat video reels dengan judul. Nah itu mau di mirroring di TikTok, berarti di TikTok itu juga akan diupload konten yang sama, yaitu reels video judul itu. Gitu Kak. Oke. Jadi untuk lokasi upload konten itu yang tempat utamanya di Instagram. Nah, dari Instagram Betul. itu nanti apakah mau ikut di copy juga ke LinkedIn atau ikut juga di copy ke TikTok? Nah, itu nanti menyesuaikan gitu ya, Kak. Yes, betul sekali. Nah, misalnya nih Mm-mm, kalau kayak carousel itu kan dari Instagram di copy ke LinkedIn tuh cocok mm-mm. tuh. Bisa, Tapi bisa kalau banget. reel Nah, kalau Reels kan dari Instagram di copy ke LinkedIn agak aneh. Biasanya kalau Reels Ya, kan biasanya di copy, di mirroring biasanya ke ke TikTok. TikTok. Yes, Ya. betul sekali. Tapi kalau misal mau nggak di copy juga nggak apa-apa sih, karena ada opsi no. Jadi kayak I think tuh menyesuaikan dari SMO-nya juga atau menyesuaikan dari ya, bagaimana apa ya kesepakatan dari teman-teman media gitu sih. Kak, kalau opsi no itu dia berarti dia uploadnya di Instagram aja ya, Kak? Iya, betul. Opsi no jadi uploadnya di Instagram aja. Oke. Mm-mm. Betul sekali. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari tracker atau mungkin dari em, folder-folder ini ada yang masih kurang paham. Untuk grup media kreatif tuh udah dapat link foldernya itu belum ya? Kalau di media kreatif, aku kurang paham sih. Apakah teman-teman udah Oh, dapet link drive-nya yang media kreatif ini atau belum? Kayaknya belum sih. Oh, belum ya? Ya, mungkin nanti bisa
Bisa. Siapa yang bisa ini? Jadi Kak Cahya bisa nggak? Eh, teman-teman ini Apa belum apa megang. Nanti aku nanti juga ini belum deh pegang. linknya aku kirim ke Kak Cahya atau ke siapa gitu. Oke, kirim ke aku aja nanti tak share di Ya media boleh kreatif. boleh boleh. Gitu. Mhm. Ada lagi pertanyaan Ada mungkin lagi yang mau teman-teman? ditanyain teman-teman? Teman-teman bentar ya, aku mau izin bentar banget. Hai, I'm back. Jadi gimana? Kak izin mau, oh ya, mau nanya tuh. Jadi semisal direvisi deadline-nya hari itu juga atau gimana ya Kak mekanismenya? Untuk JD, kalau semisal ada revisi, itu deadline-nya mengikuti dari, deadline-nya mengikuti deadline ini. Seingat aku ya. Jadi ya diharapkan em H-3 tuh udah. Tapi biasanya bisa tektokan lagi, misal kayak dari teman-teman desain grafis itu ngirim, misalnya minta untuk quality controlnya di tanggal 5 kan deadline tanggal 5. Tapi ternyata ada revisi. Itu kalau misal teman-teman menyanggupi untuk selesai di tanggal 5 juga bisa. Tapi kalau misal mm, di tanggal 5 itu teman-teman udah ada agenda lain atau mungkin terlalu sibuk jadi nggak bisa untuk megang dan diselesaikan di tanggal 5 itu bisa nanti kabarin tektokan gitulah sama quality sama SPV untuk Kak minta keringanan di tanggal 6 atau misal di tanggal 7 gitu. Pokoknya tuh ketika di tanggal upload tanggal 8 itu udah ready, tapi sebisa mungkin di tanggal H-1 lah, H-1 itu kalau misalnya pun ada revisi itu udah harus udah dikumpulin gitu sih Kak. Jadi ya diharapkan sebelum H-3 deadline, misal deadline tanggal 5 itu teman-teman udah selesai dan udah minta quality control dari SPV yang dimana untuk saat ini sementara ini itu ke anggota anggota yang kemarin extend dari batch 3. Misal ini datanya tanggal 5. Jadi ya kalau bisa tanggal 4 itu udah selesai terus udah mengabarin PV untuk dicek apakah sudah oke atau belum sehingga di tanggal 5 itu teman-teman udah selesai, udah jadi gitu. Terlebih kalau misal untuk yang cover reels ya. Karena kalau di cover reels itu kan biasanya tuh cuman ini ya kayak judul terus sama ada foto dari CC. Nah, itu tuh bisa banget kayak dari awal misal di sini kan udah dikasih tahu nih. Misal hari ini udah dikabarin sama SMO mau bikin video, misalnya mau bikin reels. Nah, itu dari desain grafis bisa banget untuk kayak langsung minta ke CC fotonya untuk segera dibuat cover reelsnya. Terus judulnya kan berarti kalau judul kan sama kayak yang ini, sama yang kayak di trackernya SMO seperti itu. Tapi kalau untuk fit kan emang harus nunggu dari cewek.
Jadi ya diharapkan juga dari cewek kalau bisa sebelum tanggal deadline-nya ini juga udah selesai kayak 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu juga lebih baik. Jadi supaya yang untuk desain grafis dan juga untuk CC nggak terlalu ngebut-ngebut banget. Begitu teman-teman. Apakah Kak Siti Zahra sudah pasti menjawab? Nah, untuk segala per deadline-an itu ya mengikuti ke deadline dari masing-masing ini. Kayak misalnya untuk yang desain grafis H-3, untuk creative writer H-7 dari tanggal upload. Tapi ya sebenarnya masih cukup fleksibel, semisal memang tidak bisa gitu. Misal biasanya lebih ke desain grafis sama CC sih, karena kan I guess karena biasanya tuh kalau misalnya dari ceweknya mundur deadline-nya, nah dari desain grafis dan juga CC itu juga ikut mundur. Jadi ya itu nanti bisa dibicarakan lagi dengan masing-masing kayak quality control masing-masing timnya gitu sih. Dia diharapkan dari depan itu sudah selesai supaya yang belakang-belakang ini tidak mundur-mundur. Begitu. Oke, berarti ini untuk agenda paling dekat dari SMO silahkan bikin daftar judul ya Kak di situ Kak. Biar nanti Ya, selanjutnya dieksekusi sama konten apa creative writer, desain grafis dan apa konten kreator gitu ya Kak. betul sekali. Jadi setelah ini dari teman-teman creative writer bisa yang paling awal banget itu ngisi dari nama-nama PIC ini. Ini kan masih P123, nah ini bisa diisi sama nama teman-teman masing-masing. Misal PIC 1, anggaplah Kak Angel. Ini aku sejujurnya aku lupa banget Kak Angel nih, iya apa enggak. Nah ya lupa lah. Terus anggaplah yang ya nama kalian masing-masing lah dari masing-masing ini. Terus ya baik itu dari cewek dan juga dari si CC dan juga JD. Bisa diganti namanya dari per PIC-nan itu. Terus karena yang pertama banget itu adalah punya SMO, jadi silakan yang merasa di divisi SMO bisa mulai mengisi judul-judul ini. Temanya apa? Sejujurnya aku kurang paham untuk bulan Desember ini temanya apa. Jadi mungkin bisa dibicarakan di internal kalian ya. Aku kurang paham soalnya. Terus kalau misal ada referensinya bisa ditaruh di sini linknya ya baik itu TikTok, Instagram ataupun YouTube Short ya up to you. Terus untuk tanggal uploadnya ya silakan disesuaikan lagi dari tanggal upload yang udah disepakati begitu. Terus kalau udah nanti ya next seterusnya juga akan menyesuaikan dari tanggal upload yang udah dibuat sama social media officer. Seperti itu. Aman teman-teman? Ini tanggal 22. Halo guys, teman-teman SMO, are you there? Ini yang SMO siapa ya? Angkat tangan dong. Tadi udah pengenalan sih, cuman ya aku tidak Lupa begitu ya. mengingat. Iya lagi. Yang aku ingat tuh kayaknya Kak, Kak, lu hilang. Nah, itu Kak Isyana ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengaku menjadi anak SMO ya. Gitu. Ya nanti juga pasti akan dikabarin lagi di grup kalau misalnya sudah mulai ada tes tertentu. Begitu teman-teman. Wait, bateraiku habis. Oke. Begitu guys. Apakah udah cukup kan maksudnya? Maksudnya sudah cukup dipahami untuk nextnya juga seperti apa sudah?
Cukup, Kak. Siapa tuh yang Oke, jawab? mungkin nanti Iya, terima kalau kasih. ada pertanyaan bisa tanyakan langsung aja di grup ya teman-teman. Yes, betul Kami sekali. percaya. Oke. Betul Oke, sih. ini kira-kira mau ada yang mau tanya lagi atau enggak? Kalau enggak, kita cukupkan aja ya, Kak. Boleh kalau misalnya sudah cukup semuanya memahaminya. Oke ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Asa atas waktunya dan sharing pengetahuannya. Yoi. Ya, semoga menjadi amal jariah buat Kak Asa ke depannya. Aduh, ya, ya terima kasih. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman semua. Terima kasih banyak juga kehadiran teman-teman dari media kreatif. Dipersilahkan kalau mau live. Thank you guys. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima Yoi. kasih. Jangan lupa yang SMO ya, diisi trackernya. Iya, bisa dikirim. Oke. Oke. Sudah kalau